Halo semua, kembali lagi di kelas kimia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang konsep mol dalam stoikiometri kimia ya. Video sebelumnya kita sudah belajar konsep mol berdasarkan hipotesis Avogadro dan hukum dari Gay-Lussac. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar konsep mol berdasarkan volume molar atau volume molar atau pada keadaan standar. Keadaan standar itu maksudnya seperti apa? Yaitu keadaan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi syaratnya adalah 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Itu adalah keadaan standar. Jadi kalau misalnya kondisinya adalah 0 derajat Celcius dan 2 atmosfer, itu bukan lagi keadaan standar gitu. Nah, kita juga akan melihat bagaimana cara menentukan jumlah mol dan volumenya. Tapi sebelum itu kita review sedikit dulu ya tentang jumlah mol. Nah, jumlah mol itu adalah satuan yang digunakan untuk menghitung banyaknya partikel dalam suatu zat. Satuan yang digunakan untuk menghitung banyaknya partikel dalam suatu zat. Nah, rumus yang kita gunakan itu ada beberapa bisa kita gunakan. Yang pertama, dengan menggunakan rumus umum, yaitu N sama dengan massa dibagi dengan MR. N sama dengan massa dibagi dengan MR. Massa kalau diketahui, berarti kita bisa menentukan jumlah mol. Kalau MR ini kan angka yang sudah pasti ya. Kalau kita ingat bagus, tapi kalau tidak ya kita bisa melihat di tabel periodik unsur. Nah, rumus ini merupakan rumus yang paling umum atau rumus dasar. Artinya kita bisa gunakan dalam kondisi apapun. Mau itu dalam keadaan standar atau keadaan tidak standar, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan jumlah mol. Atau persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini kaitannya dengan jumlah partikel. N sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro nilainya berapa? 6,02 dikali 10 pangkat 23 mol per molekul. Ini satuannya ya. Gitu. Oke. Atau menggunakan perbandingan volume dan koefisien berdasarkan hipotesis Avogadro dan Gay-Lussac. Contohnya adalah Na dibagi Nb sama dengan Va dibagi dengan Vb. Gitu ya. Contoh di sini kita punya soal sebanyak 44 gram gas karbon dioksida digunakan gitu ya. Kita diminta untuk menentukan, menghitung jumlah mol dan jumlah partikel dari gas tersebut. Nah, data yang kita miliki itu adalah data massa. Massanya itu adalah 44 gram. 44 gram. Artinya kita bisa menggunakan persamaan N sama dengan gram atau massa dibagi dengan MR. Nah, MR-nya kita bisa dapat dari mana? MR-nya kita bisa dapatkan dari data AR. MR itu adalah jumlah total AR dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Nah, artinya kalau di sini kita punya C, berarti ARC-nya adalah 12 dan di sini kita punya O2 dan ARO-nya adalah 16, maka kita akan masing-masing kali AR-nya dengan jumlah C dan O-nya, gitu ya. Berarti di sini adalah 12 dikali dengan 1. 1 itu dari mana? Itu jumlah C ya dalam CO2. Ditambah dengan 16. 16 itu dari mana? Itu adalah AR-nya O dikali dengan 2. 2 dari mana? 2 itu adalah jumlah O dalam senyawa CO2. Sehingga kita dapatkan di sini 12 ditambah dengan 32. MR-nya adalah 44. Oke. Nah, kita kembali ke perhitungan mol. Sehingga kalau kita hitung nilainya, maka N sama dengan gram per MR ya. Gramnya adalah 44 dibagi dengan MR-nya. Dibagi dengan MR yaitu 44 juga ya. Ini kita langsung tulis saja 44. Maka nilai molnya itu adalah sebanyak 1 mol. Oke. Nah, kita sudah dapatkan ya. Berarti dalam 44 gram gas karbon dioksida, jumlah molnya itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah partikel. Kalau dalam 1 mol gas karbon dioksida, jumlah partikelnya berapa? Berarti kita gunakan persamaan jumlah partikel, disingkat aja ya, PRTKL biar lebih hemat. Jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro gitu ya, dikali dengan Na. Jumlah mol berapa?
1 mol. Kali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nilainya berapa? 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul. Oke. Berarti jumlah partikel gas karbon dioksida jika masanya adalah 44 gram adalah 6,02 kali 10 pangkat 3 dan jumlah molnya adalah 1 mol. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini? Jika volume gas karbon dioksida adalah 12 liter pada STP atau pada keadaan standar, berapakah jumlah mol dari gas karbon dioksida tersebut? Kira-kira gimana cara kita menentukan? Kalau kita mau menggunakan persamaan N sama dengan gram per mr, tidak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu masanya berapa. Gitu. Kalau kita mau menggunakan N sama dengan jumlah partikel dibagi dengan Na, kita nggak tahu jumlah partikelnya berapa. Kita mau menggunakan persamaannya Avogadro, Na dibagi Nb sama dengan Va dibagi Vb. Sementara di sini cuma ada satu gas, jadi kita nggak punya pembanding. Lalu caranya seperti apa? Nah, di sini kita dikasih clue bahwa 12 liter CO2 ini itu artinya dalam keadaan standar atau dalam keadaan STP. Gitu. Kondisi inilah yang membutuhkan kita untuk menggunakan persamaan seperti ini, yaitu persamaan untuk menghitung volume gas pada keadaan standar. Oh, ini harusnya pada suhu dan tekanan yang standar ya. Ini harusnya standar, bukan yang sama ya. Kalau yang sama itu Avogadro. Nah, pada suhu dan tekanan standar atau pada 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, jumlah mol itu kita bisa dapatkan dengan menggunakan persamaan N sama dengan volume gas dibagi dengan volume STP atau volume molar. Vm itu adalah volume molar. Volume molar itu nilainya berapa? Nilainya adalah 22,4 liter per mol. Maksud dari angka 22,4 liter ini apa? 22,4 liter per mol. Di sini per mol ya. Artinya setiap 1 mol gas dalam keadaan standar atau dalam 1 atmosfer dan 0 derajat Celcius, 1 mol gas ini tuh akan menempati ruang sebesar 22,4 liter. Itu maksudnya ya. Oke, dari nilai Vm. Gitu. Itu gas apapun, jenis gas apapun dalam keadaan standar, setiap 1 molnya itu akan menempati ruang sebesar 22,4 liter. Yang itulah yang disebut sebagai volume molar atau volume standar gitu. Nah, kita kembali ke soal yang tadi ya. Jika volume gas karbon dioksida adalah 12 liter pada STP, berapa jumlah molnya? Berarti kita bisa hitung sekarang. Nah, kita tulis dulu ya, yang diketahui apa? Diketahui volume CO2 adalah 11,2 liter. Volume STP atau Vm, saya tulis Vm saja ya, supaya lebih singkat, adalah 22,4 liter. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah molnya? N sama dengan berapa? Kita gunakan persamaan penyelesaian N sama dengan volume CO2 dibagi dengan VSTP. Volume CO2-nya berapa? 11,2 liter dibagi dengan 22,4 liter per mol ya, liter per mol atau liter pangkat min 1. Sehingga nilainya adalah 11,2 dibagi 22,4 itu sama dengan 1/2 liter, 1/2 mol atau sebesar Oke, kita kelewat ya. Kita balik dulu. Oke, atau sebesar 0,5 mol. Artinya dalam keadaan standar, jika volume gas CO2 itu adalah 11,2 liter, maka jumlah molnya adalah 0,5 atau setengah mol. Nah, kita lihat soal terakhir yang sepertinya lebih rumit dikit ya. Misalnya ini.
Suatu reaksi pembakaran gas metana CH4, CH4 ini adalah metana ya, dan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Gitu. Nah, apabila sebanyak 44,8 liter metana ini dibakar sempurna, artinya habis dibakar ya, pada keadaan standar. Oke, perhatikan baik-baik kondisinya ya, pada keadaan standar. Yang ditanya adalah berapa volume oksigen yang dibutuhkan. Berapa volume oksigen yang dibutuhkan dan berapa volume gas karbon dioksida yang dihasilkan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Diketahui itu adalah volume CH4 ya. CH4 pada keadaan standar itu adalah 44,8 liter. Ini dalam keadaan standar ya, STP. Oke. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa volume oksigen dan berapa volume karbon dioksida. Gitu. Caranya gimana? Nah, kita mulai dari volume oksigen dulu ya. Kita mulai dari volume oksigen dulu. V oksigen. Volume oksigen ini kita bisa dapatkan dari perbandingan mol antara CH4 dan oksigen. Caranya itu adalah gini. N oksigen atau O2 dibagi dengan N CH4 sama dengan volume oksigen atau O2 dibagi dengan volume CH4. Nah, sekarang diperhatikan ya. Kalau kamu perhatikan, yang dituliskan ini adalah persamaan atau perbandingan volume berdasarkan hipotesis Avogadro. Kenapa bisa digunakan? Ya karena ini satu reaksi kimia. Satu reaksi kimia artinya suhu dan tekanannya ya pasti sama, kecuali ada perlakuan tertentu. Nah, bisa nggak kita menggunakan rumusnya Avogadro dalam konteks ini? Bisa. Tetapi pertanyaannya adalah kita belum mengetahui jumlah mol CH4 dan jumlah mol O2. Lalu caranya gimana? Caranya adalah kita mencari dulu nilai mol dari CH4 dengan menggunakan rumus pada keadaan standar. Loh, kok bisa menggunakan keadaan standar? Ya karena memang diukur dalam keadaan standar seperti yang ada di soal. Nah, NCH4 sama dengan volumenya dibagi dengan 22,4 gitu. Volumenya berapa? 44,8 liter dibagi dengan 22,4 sehingga kita mendapatkan jumlah mol si CH4 itu adalah 2 mol. Gitu. Oke. Kita sudah mendapatkan sebanyak 2 mol. Gitu. Oke. Nah, sekarang 2 mol ini akan kita gunakan untuk mencari berapa nilai jumlah mol dari si O2 supaya kita bisa menghitung volume si O2. Kan yang sudah kita ketahui di sini ada volume CH4 sudah ya. Mol CH4 juga sudah. Nah, tapi mol O2-nya kita belum ketahui. Kenapa harus cari mol O2 ya? Karena kita akan mencari si volume O2-nya. Nah, kita bisa gunakan lagi perbandingan koefisien dari persamaan Avogadro. Caranya gimana? Berarti caranya adalah NO2 sama dengan NCH4 dibagi NCH4 sama dengan koefisien dari O2 dibagi dengan koefisien dari si CH4. Gitu. Sampai sini semoga kamu ngikutin ya. Oke. Kalau bingung di pause dulu, di cek lagi ya. Nah, ini adalah perbandingan koefisien dari Avogadro dan Gay-Lussac. Apakah boleh kita gunakan? Boleh. Kenapa? Ya karena meskipun diukur dalam keadaan standar si CH4-nya, tapi kan O2-nya juga diukur dalam keadaan standar. Artinya suhu dan tekanannya sama, tidak mengalami perubahan. Gitu. Nah, kita bisa melakukan perhitungan sekarang ya. Nah, kita hapus dulu sebagian supaya kita punya space untuk nulis ya. Kita hapus beberapa dulu supaya kita punya space untuk nulis. Oke. Kita hapus di bagian bawah. Kalau kamu belum sempat tulis, silakan ditulis dulu sambil mengikuti ya supaya lebih paham.
Oke, lanjut. Oke. Kita sudah sampai di perhitungan jumlah mol tadi ya. Oke. NO2 dibagi dengan NCH4 sama dengan koefisiennya O2 dibagi dengan koefisiennya si CH4. Jumlah mol O2 yang berapa itu yang kita cari. NO2 sama dibagi NCH4 tadi berapa kita dapatkan? 2 mol. 2 mol sama dengan koefisiennya O2 berapa? 2 dan koefisiennya si CH4 berapa? 1. Kita kali silang ya. NO2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 2 mol. Oke, sehingga kita dapatkan nilai NO2 itu sama dengan 4 mol. Gitu. Nah, sekarang berapa volume oksigen yang dibutuhkan? Karena ini dalam keadaan standar, artinya kita bisa langsung menggunakan persamaan. Kan kita mau nyari volume oksigennya, VO2-nya berapa? Karena ini dalam keadaan standar, maka kita bisa gunakan persamaan N sama dengan volume dibagi VSTP. Molnya berapa? Jumlah molnya adalah 4 mol. Volume sama dengan volume dibagi dengan VSTP 22,4 liter per mol. Oke, berarti volumenya itu adalah 4 dikali dengan 22,4. 4 dikali dengan 22,4. Sehingga totalnya adalah 4 dikali 4, 16. Berarti totalnya itu adalah 89,6 liter. Oke. Nah, berarti volume oksigen yang dibutuhkan dalam reaksi ini itu adalah sebanyak 89,6 liter. Volume CH4-nya adalah 44,8 liter. Nah, sekarang yang terakhir kita mau cari berapa volume gas karbon dioksida yang dihasilkan. Tahapannya sama. Tahapannya sama ya. Kamu bisa menggunakan perbandingan salah satu karena kedua data sudah kita ketahui untuk mendapat nilai mol dari si karbon dioksida berapa. Ataupun kamu mau menggunakan perbandingan koefisien juga sebenarnya bisa ya. Nah, caranya seperti ini. Oke. Kita sudah mendapat nilai jumlah mol dari si N dan volumenya oksigen berapa. Yang ditanya terakhir itu adalah volume karbon dioksidanya. Nah, kita cari dulu berapa jumlah mol si karbon dioksida ini. Jumlah mol karbon dioksida dalam reaksi ini. Tapi cara mudahnya itu adalah kamu tinggal lihat koefisien saja. Koefisiennya CH4 adalah 1, koefisiennya O adalah 2, koefisiennya CO2 adalah 1, koefisiennya O2 adalah H2O adalah 2. Nah, karena ini adalah perbandingan koefisien, artinya koefisien yang sama itu pasti jumlah molnya sama. Gitu. Nah, kita buktikan ya. Kita gunakan si CH4 aja. Tadi CH4 ini nilai molnya itu adalah 2 ya, 2 mol. Oke. Berarti kita akan nyari molnya si CO2. NCO2 dibagi dengan NCH4 sama dengan koefisien CO2 dibagi dengan koefisiennya si CH4. NCO2 berapa itu yang kita cari? NCO2 dibagi dengan NCH4 tadi berapa? 2 mol. Sama dengan koefisien CO2 berapa? Koefisiennya 1, koefisiennya CH4 berapa? Sama-sama 1. Berarti NCO2 itu sama dengan, kita kali silang, ya hasilnya adalah 2 mol. Itu ya, nilainya sama ya. Kenapa nilainya sama ya? Karena koefisiennya sama. Gitu. Oke. Berarti jumlah mol dari si CO2 dalam reaksi ini itu adalah sebanyak 2 mol. CO2-nya adalah 2 mol. Nah, volumenya berapa yang dihasilkan? Kita menggunakan persamaan keadaan standar. Kenapa ya? Karena diukur dalam keadaan standar. Berarti NCO2 sama dengan volume CO2 dibagi dengan 22,4. Gitu ya. Ini satuannya adalah liter per mol. NCO2-nya berapa? 2 mol. Volumenya berapa? Itu yang kita cari. Dibagi dengan 22,4. Berarti volume, ini V harusnya ya.
volumenya si CO2 itu adalah 22,4 dikali dengan 2 mol, hasilnya adalah 44,8 liter. Gitu. Nah, sekarang diperhatikan ya, saya akan hapus beberapa supaya kita lihat perbandingannya dan supaya kita melihat korelasi antara Avogadro dengan keadaan standar ini. Oke, saya hapus dulu. Kalau kamu belum sempat tulis, silakan di pause dulu kemudian ditulis dulu supaya tidak bingung-bingung ya. Kita hapus semuanya dulu, saya jelaskan lagi. Oke. Nah, CH4 ini volumenya itu adalah 44,8 liter. CO2 ini volumenya adalah sama, 44,8 liter. Oke. CO2 volumenya itu adalah 89,6 liter. Kalau kamu ingat, hipotesis dari Avogadro mengatakan bahwa kalau suatu gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas yang memiliki jumlah mol sama atau jumlah molekul yang sama, pasti volumenya juga sama. Nah, terbukti ya, tadi kita dapat si CH4 ini jumlah molnya adalah 2 mol, dan si CO2 ini adalah 2 mol juga. Gitu. Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan, di sini kita masih ada H2O. Kira-kira berapa volume si H2O? Volumenya itu berarti akan sebanding dengan senyawa yang koefisiennya sama dengan dia atau jumlah molekulnya sama, yaitu CO2. Gitu ya. Oke. Jumlah molekul sama atau jumlah mol sama, kalau diukur dalam suhu dan tekanan yang sama, maka volumenya juga akan sama. Tadi kita menggunakan rumus untuk menghitung N itu sama dengan V sama dengan VSTP. Kenapa? Karena di soal diketahui bahwa reaksi ini terjadi dalam keadaan standar. Seperti itu. Ya. Oke, jadi clear ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa latihan soal supaya pemahaman tentang Avogadro dan juga dalam keadaan standar ini semakin lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.